Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Fasilitator, Ibu Maria Victoria yang saya hormati, Pak PP Sutarsa yang saya hormati. Berikut saya sampaikan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching dan supervisi akademik. Nah, oleh saya sendiri yaitu Herdianto, CGP Angkatan 9. Supervisi akademik. Supervisi akademik adalah suatu proses pengawasan atau pemantauan yang dilakukan terhadap kegiatan akademik, baik itu di lembaga pendidikan formal seperti sekolah atau perguruan tinggi, maupun dalam konteks pembelajaran yang lebih luas. Tujuan utama dari supervisi akademik adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pembelajaran. Kemudian, coaching. Coaching merupakan suatu proses di mana seorang individu yang disebut sebagai coach memberikan bimbingan, dorongan, dan dukungan kepada individu atau kelompok lain yang disebut sebagai coachee dengan tujuan meningkatkan kinerja, mencapai tujuan, dan mengembangkan potensi mereka. Coaching dapat diterapkan dalam berbagai konteks, termasuk di tempat kerja dan olahraga, kemudian pendidikan dan kehidupan pribadi. Yang selanjutnya, apabila coaching ini diterapkan dalam konteks supervisi akademik, maka coaching dalam konteks supervisi akademik dapat membantu meningkatkan kinerja pendidik atau staf akademik dalam lingkungan pendidikan. Coaching bertujuan untuk memberikan dukungan, bimbingan, dan pengembangan keterampilan kepada individu atau tim untuk mencapai tujuan akademik mereka. Berikut video praktek dari supervisi akademik yang dilakukan oleh coaching yang akan saya tampilkan dalam video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Is. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Pak Her. Bagaimana Pak Her sendiri? Alhamdulillah, saya baik juga. Bagaimana perasaan Ibu hari ini? Alhamdulillah. Eh, Lumayan sih sebenarnya agak tenang, tapi tetap dibarengi dengan deg-degan. Kemudian ya agak-agak tegang sedikit gitu tuh Pak. Jadi tetap mungkin Kenapa? harus ada apa dulu gitu. Boleh, boleh, boleh. Jadi sedikit deg-degan Ibu ya. Iya Coba Pak. ditenangkan dulu pikirannya, disantaikan dulu, jangan terlalu deg-degan. Baik. Coba sekarang Ibu ambil napas, tahan sebentar, keluarkan dari mulut dengan perlahan, tenangkan pikiran, kemudian bawa perasaan Ibu ke arah yang lebih tenang. Bagaimana Bu sekarang perasaannya? Alhamdulillah, Pak. Sekarang menjadi lebih lega dan tenang. Terima kasih, Alhamdulillah. Pak. Baik Ibu, alhamdulillah. Untuk hari ini, Ibu akan melakukan Ya, coaching ya pada rekan Ibu. betul, Pak. Saya akan melakukan coaching pada salah satu rekan saya. Hmm. Nah, ada beberapa hal yang akan kita diskusikan nih. Boleh ya Bu ya? Ya, boleh-boleh, Pak. Apa yang sudah Ibu persiapkan untuk melakukan coaching? Hmm, Hari ini, sebagaimana tadi yang sudah disampaikan bahwa saya akan melaksanakan coaching dan saya pun telah menyiapkan beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada rekan saya. Hmm. Yang jelas, pertanyaan itu disiapkan mengikuti alur Tirta. Juga disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Mungkin seperti itu, Pak, yang sudah saya siapkan. Baik Ibu, jadi Ibu menggunakannya alur tirta Ibu ya. Kemudian Iya, Pak, betul sekali. memaksimalkan potensi ya dengan sistem rasa Iya, juga. Nah, iya, saya ingin jadi itu hal yang bagus ya Bu ya. Nah, iya, jadi coaching kali ini, coaching dan Kici akan saya amati Bu. iya. Dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian yang sudah Ibu ketahui. Kemudian Baik, Ibu menyiapkan pertanyaan sesuai dengan alur tirta dan rasa. Jangan lupa ya.
pada Iya, kompetensi Pak. coaching, serta bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Iya. Untuk coaching kali ini, Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi Ibu yang mana? Hmm, sebenarnya, Pak, saya ingin mengembangkan kompetensi pada mengajukan pertanyaan yang berbobot, mendengarkan aktif, dan memiliki kesadaran yang penuh gitu, Pak. Oke, jadi ada 3 kompetensi ya yang ingin Ibu kembangkan. Iya, betul, Pak. Nah, dari 3 kompetensi, mendengarkan aktif, memiliki kesadaran penuh, pertanyaan berbobot, kan nggak mungkin semuanya ya Bu ya, nggak mungkin semuanya Iya, kita iya, betul, Pak. kembangkan. Nah, Iya. coba Ibu fokuskan salah satu, mau yang mana yang dikembangkan? Betul sekali, Pak. Tadi dari ketiga kompetensi itu tidak mungkin sepertinya harus, ditingkatkan dalam satu kali coaching gitu ya, Pak, atau dalam satu kali observasi seperti ini. Oleh karena itu, saya akan memfokuskan kompetensi yang ingin saya kembangkan, yaitu pada mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, hal ini dikarenakan dengan pertanyaan yang berbobot tersebut, saya bisa membantu rekan saya untuk memaksimalkan potensi dan kompetensi yang dimiliki beliau, sehingga beliau dapat menentukan jawaban atau menemukan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi ini. Baik Ibu. Jadi Ibu akan menggunakan kompetensi yang berbobot ya Bu ya. Iya, Nah, Pak, untuk betul sekali. memaksimalkan potensi tersebut. Luar Iya. biasa sekali Ibu. Nah, kalau boleh tahu nih Bu, indikator ketercapaian bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Hmm, saya ingin coach ini bisa menemukan langkah-langkah atau rencana aksi serta solusi dalam permasalahannya. Jadi tidak hanya sebatas nanti keluar menyelesaikan masalah, tapi paham juga terhadap langkah-langkah yang harus dilakukan. Itu mungkin, Pak. Oke Ibu. Baik Bu, tujuan yang luar biasa. Jadi Ibu ingin membuat sebuah langkah-langkah dan rencana aksi serta solusi dalam permasalahannya. Semoga yang Iya. diharapkan dapat tercapai. Untuk observasi Amin. ini sudah kita laksanakan ya Bu ya. Sekarang Iya, silakan Pak. Ibu untuk melakukan coaching bersama rekan Ibu dan izinkan saya untuk mengamati apa yang sedang Ibu lakukan pada saat pada saat coaching dengan rekan Ibu dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik yang sudah kita sepakati. Baik. Terima kasih, Bapak. Ya Ibu. Izin saya akan memanggil rekan saya yang sudah janjian hari ini akan melakukan coaching. Baik, silakan Ibu. Baik, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Iis. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ahmad. Bagaimana kabarnya Pak Ahmad? Alhamdulillah baik, Bu. Oh, ada Pak Herdi juga ya. Iya Pak Ya, Assalamualaikum Ahmad, Pak apa Herdi. kabar? Alhamdulillah baik, Pak Her. Begini, Bu Iis, bolehkah saya ya, meminta waktu, Bu? Eh, saya ada hal yang ingin didiskusikan atau dicurhatkan kepada Ibu nih, Bu. Saya baru saja dipanggil oleh Pak Kepala Sekolah, Bu. oh seperti itu. Boleh Pak, boleh saya sangat boleh dan memang kebetulan saat ini saya sedang santai tidak ada kegiatan. Nah, tadi katanya Bapak, kalau tidak salah saya mendengar tadi dipanggil sama Pak Kepala Sekolah ya Pak? Iya, betul, Bu. Baik. Coba ceritakan terlebih dahulu Pak, bagaimana itu kejadiannya? Baik, begini Bu. Jadi saya baru saja dipanggil oleh Pak Kepala Sekolah. Menurut Ya. beliau, pembelajaran yang saya lakukan menurutnya kurang tepat Bu karena menggunakan media handphone.
ada beberapa orang tua murid yang komplain kepada beliau terkait pembelajaran yang saya lakukan. Padahal niat saya itu sebenarnya baik, Bu, agar siswa memahami bahwa handphone itu memiliki fungsi yang ada fungsi-fungsi baik, ada fungsi-fungsi yang lain selain digunakan untuk chatting, untuk posting, scroll media sosial, dan nonton. Jadi begitu ceritanya, Bu. Oh, begitu ya, Pak. Kira-kira hambatan apa yang menyebabkan Bapak mendapatkan feedback seperti itu dari kepala sekolah ya, Pak? Jadi begini, alasan utama yang membuat saya dipanggil oleh beliau sehingga saya tidak diperkenankan menggunakan handphone ketika belajar. Ada orang tua yang menyampaikan kepada Pak Kepala Sekolah bahwa sumber belajar itu ya pakai buku katanya, Bu, bukan pakai handphone. Oh, oh seperti itu. Mungkin ya karena keterbatasan orang tua juga ya Pak, yang masih menganggap bahwa sumber belajar itu hanya dari buku. Namun, nih, menurut Bapak, ini saya mungkin menanyakan yang dirasakan oleh Bapak, apa Betul. kelebihan yang dirasakan Bapak saat Bapak menggunakan media handphone sebagai media pembelajaran? Eh, Menurut saya merasa lebih bermanfaat dengan menggunakan handphone ini, Bu. Anak-anak terlihat lebih semangat, Bu, ketika belajar itu. Kemudian lebih senang anak-anak belajar ketika memanfaatkan handphone. Mungkin karena handphone itu sudah menjadi bagian dari dunia mereka, Bu. Dan di samping itu saya merasa bahwa cakupan pembelajaran dengan menggunakan handphone itu lebih luas. Jadi belajar itu tidak terbatas hanya tidak dibatasi di ruang kelas yang dibatasi oleh tembok-tembok dinding kelas gitu. Jadi saya merasa Hmm, anak-anak bisa melihat dunia luar yang lebih luas dengan sumber belajar yang sangat beragam. Anak-anak yang suka menonton bisa menggunakan media YouTube misalnya. Anak-anak yang bisa atau senang dengan membaca itu banyak artikel-artikel yang sudah saya kurasi, yang sudah saya kerucutkan. Oh, ini bisa dipertanggungjawabkan nih. Saya sampaikan kepada hmm. anak-anak. Juga anak-anak yang senang pakai permainan, banyak game edukasi yang bisa dimanfaatkan. Kurang lebih kelebihan yang saya rasakan seperti itu, Bu, dari media handphone. Hmm, bagus, Pak. Memang eh, apa yang sudah Bapak lakukan sebenarnya sudah sesuai ya, Pak, dengan zaman sekarang. Betul, Bu. Semua anak-anak itu kan tidak bisa jauh dari handphone gitu ya, Pak. Jadi mungkin Nah, Bapak menggiring anak-anak itu menggunakan handphone apa sesuai dengan kebermanfaatannya seperti itu. Apalagi ini menunjang dalam pembelajaran. iya, Nah, betul, Bu. kalau boleh tahu nih Pak, pada saat mengajar, Bapak menggunakan media tersebut, apa saja yang Bapak cari dan gunakan dengan media handphone tersebut? Ya, jadi yang pertama, handphone itu saya jadikan sebagai salah satu infrastruktur yang bisa menunjang pembelajaran. Seperti yang pertama tadi untuk meningkatkan motivasi belajar anak. Yang Ya. kedua, handphone saya gunakan sebagai media untuk mengakses sumber belajar yang lebih luas. Hmm. Ada banyak video yang bisa diakses oleh anak-anak secara mandiri. Kemudian ada juga artikel ilmiah yang sudah dikurasi oleh para ahli gitu. Kemudian sekarang Hmm. di kementerian juga menyediakan platform Merdeka Mengajar, Bu, namanya. Nah, di situ banyak sekali modul ajar, kemudian apa asesmen yang secara langsung bisa saya bagikan kepada anak-anak, Bu, media WhatsApp misalnya. Jadi menurut saya itu banyak hal yang bisa saya dapatkan, yang bisa menunjang kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Seperti itu, Bu. Hmm. Betul sekali, Pak. Saya juga setuju apa yang sudah Bapak lakukan, karena memang sekarang pemerintah sedang apa ya, sedang gencar-gencarnya gitu ya, Pak. Apapun yang dilakukan itu melalui media seperti itu.
Namun mungkin Iya, di sini kan tadi kaitannya dengan kepala sekolah gitu ya Pak, yang agak iya, kurang memberikan feedback yang baik. iya Menurut betul. Bapak, apa kekurangan yang menyebabkan Bapak ditentang oleh kepala sekolah? Kan tidak mungkin nih secara langsung gitu ya, tidak ada alasannya, tidak ada itunya. Nah, kira-kira apa itu Pak ya yang merupakan kekurangannya gitu? Iya, kalau saya lihat sih memang yang pertama ada komplain dari orang tua yang mengatakan katanya handphone itu bukan bagian jadi sumber belajar menurut beliau. Itu yang pertama. Kemudian kekurangan yang kedua adalah mungkin ada beberapa murid yang orang tuanya memiliki keterbatasan. Artinya mereka tidak bisa mengakses atau tidak bisa membawa handphone gitu karena tidak Mm-mm. memiliki. Terutama kalangan orang tua yang tidak mampu. Mungkin seperti itu, Bu. Iya, memang betul kondisi ekonomi mungkin ya Pak, faktor ekonomi yang memang berpengaruh terhadap eh, media yang Bapak gunakan karena tidak sama semua keadaan atau kondisi ekonominya. Iya, betul, Bu. Eh, jadi nih sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah yang Bapak hadapi saat ini? Baik, jadi saya sudah menyiapkan beberapa rencana, Bu, sepertinya. Ya. Yang pertama, mungkin saya akan mencoba menghadap kepada Pak Kepala Sekolah Hmm? untuk meminta bersama beliau agar berkenan melakukan sosialisasi kepada orang tua. Kemudian, hasil dari sosialisasi inilah yang bisa dijadikan acuan ke depan. Jadi kita nanti akan diskusi bersama orang tua dan dimediasi oleh Pak Kepala Sekolah yang nanti bisa menentukan apakah penggunaan handphone ini bisa kita lanjutkan atau ya mungkin kalau misalnya banyak orang tua yang keberatan kita ganti dengan media yang lain. Sementara itu Bu yang saya rencanakan. Baik, bagus Pak. Rencana yang bagus dan memang segala sesuatu itu harus diawali dengan komunikasi terlebih dahulu. Termasuk tadi Iya, Bapak akan menggunakan media handphone. Jelas itu harus dikomunikasikan dulu baik dengan kepala sekolah, dengan rekan termasuk tadi dengan orang tua. Karena eh, semua anak berangkatnya dari rumah, otomatis kan orang tua terlebih dahulu yang harus diberi pemahaman mengapa Bapak menggunakan media tersebut. iya Nah, betul betul Bu. kira-kira nih Pak, saat sosialisasi, apa yang akan Bapak sampaikan kepada orang tua? Ya. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan bahwa fungsi handphone tadi yang sudah kita seperti yang sudah kita diskusikan Bu. Handphone bisa dijadikan sebagai salah satu sumber belajar. Nah, tetapi karena tadi sudah ditemukan kekurangan dari pemanfaatan handphone yang tadi kita temukan, misalnya Bu, sehingga saya akan menyampaikan kepada orang tua bahwa handphone bukan menjadi satu-satunya sumber belajar. Artinya ada sumber belajar yang lain yang bisa digunakan di kelas selain media handphone. Mungkin begitu, Bu. Oh, iya, iya. Bagus sekali, Pak. Rencana Bapak itu semoga berhasil ya, Pak. Nah, Amin, amin, Bu. berikutnya, apa komitmen Bapak terhadap rencana baik Bapak ini? Baik, setelah disampaikan saya menemukan rencana nih, kemudian saya akan mencoba untuk selalu berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya sehingga eh, konsep merdeka belajar itu betul-betul bisa diimplementasikan dengan baik. Mungkin seperti itu, Bu. Wah, bagus sekali, Bapak. Saya sangat mendukung apa yang akan Bapak lakukan. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar ya, Pak, sesuai dengan apa yang Bapak harapkan. Amin, amin, Bu. Terima kasih, Bu, atas waktunya untuk sharing kita siang hari ini. Mudah-mudahan kita bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita, Bu. Sekali lagi Baik, saya ucapkan terima amin. kasih ya, Bu. Sama-sama, Bapak.
Sampai bertemu di pertemuan yang lain, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya tunggu nanti dijadwalkan kembali ya Pak. Yang pasti dengan topik yang berbeda. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa Bu Is. Gimana perasaannya habis coaching? Alhamdulillah Pak, saya sangat lega dan merasa plong setelah Ya, melaksanakan proses coaching itu Pak. Alhamdulillah kalau begitu ya Bu ya. Eh, Ya, dengan praktek coaching ini yang telah Ibu lakukan sebagai coach, saya amati Ibu sudah sesuai dengan prinsip dan kompetensi coaching. Adapun kompetensi spesifik yang tadi di awal telah kita obrolkan, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, Bu. baik Eh, Pak. apa yang sudah yang sudah dilakukan pada saat coaching? Apakah sudah sesuai dengan indikator yang Ibu harapkan, atau masih perlu banyak perbaikan atau gimana? Baik. Berdasarkan catatan Mm-mm, saya sudah sesuai dengan indikator yang saya harapkan. mm-mm, Koci atau rekan saya di sini ya Pak, sudah ya. mengungkapkan kegalauannya dan mencari solusi serta rencana yang akan dilakukannya. Seperti halnya tadi beliau kan mendapat feedback yang kurang baik karena menggunakan Mm-mm, media pembelajaran handphone. Nah, mm-mm. ternyata di akhir coaching tadi beliau pun sudah mendapatkan suatu solusi gitu Pak, yaitu mau mensosialisasikan terlebih dahulu dengan kepada orang tua berkaitan dengan media yang beliau gunakan tersebut. Nah, beliau juga memiliki keterbukaan sehingga saya dapat menggali potensi dan kompetensi yang dimilikinya. Mungkin seperti itu, Pak. Wah, luar biasa ya Bu ya. Sudah ada keterbukaan, kemudian Ibu sudah berhasil menggali kompetensi dan potensi serta bagaimana kelemahan, kelebihan serta apapun yang kegalauan beliau alami itu sudah berhasil Ibu identifikasi. Dan Iya, juga Pak. Sama-sama. tadi juga saya mengamatinya Bu. Saya mohon izin ya untuk menyampaikannya. Ibu Baik. telah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Menurut saya, Ya, sehingga ide-ide Koci tergali ya dari yang tadi Ibu sebutkan. ya, Dengan menanyakan apa permasalahannya, bagaimana permasalahan dan sebagainya. Termasuk juga menggali-gali kompetensi-kompetensi yang dimiliki, kekurangan-kekurangan yang dimiliki, termasuk kelebihan, termasuk bagaimana juga langkah-langkahnya mereka si Koci tersebut akan mengadakan apa istilahnya solusi gitu ya, berupa Iya, sosialisasi kepada orang tua betul, Pak. dan Betul. kepala sekolah itu termasuk penggalian-penggalian yang memang Ibu lakukan dan sangat bagus pertanyaan-pertanyaannya sehingga Koci mau terbuka dan juga Koci juga mau istilahnya menceritakan apa yang ada dalam dirinya, kelemahan dan kelebihannya. Selanjutnya, Ya. dari ketiga kompetensi seorang coach ke depannya apa yang ingin Ibu kembangkan lagi dari yang tadi kita bicarakan sebelumnya? Baik. Untuk kedepannya, saya ingin mengembangkan pertanyaan masih dalam mengajukan pertanyaan berbobot, namun dengan lebih eksploratif lagi gitu Pak mungkin. Nah, mengapa demikian? Nah, karena dengan pertanyaan tersebut saya mengharapkan tergali lagi potensi dan kompetensi koci dapat meningkat dan berkembang seperti itu, Pak. Oke, sangat luar biasa Ibu ya. Ibu sudah berhasil menggali dengan baik, kemudian sekarang Ibu ingin merencanakan ke depannya sebagai tindak lanjut Ibu, yaitu untuk lebih eksploratif lagi. Iya, Kemudian pertanyaan-pertanyaan Ibu juga sudah bagus, tinggal nanti diperbaiki dan dikembangkan lagi apa yang belum baik. Ya. Nah, baik. setelah kita mengadakan supervisi ini, bagaimana perasaan Ibu setelah adanya supervisi ini? Dengan adanya supervisi ini, hati saya merasa tenang dan bahagia, Pak.
Karena saya yakin adanya kompetensi coaching dalam diri saya merasa bersemangat gitu. Jadi lebih bersemangat lagi dan terinspirasi untuk ingin melakukan coaching kembali seperti itu, Pak. Otomatis dengan topik yang lain, juga bisa dengan rekan-rekan yang lain yang ada di sekolah saya sendiri atau di sekolah lain juga mungkin bisa. Seperti itu, Pak. Baik, Ibu. Alhamdulillah ya, saya ikut senang dengan perasaan yang Ibu rasakan. Terima kasih, Bu, atas berbagi obrolan dan diskusinya. Lain kali kita akan berdiskusi seperti ini lagi ya, Bu ya, dengan topik yang Iya, berbeda. Pak. Mudah-mudahan Baik, apa Pak. yang Ibu dapatkan hari ini menjadi pelajaran buat Ibu, menjadi suatu hal motivasi buat Ibu, dan juga buat saya sendiri sebagai supervisor atau observer, mudah-mudahan juga bisa meningkatkan skill saya, meningkatkan skill Ibu Ya. sebagai coach. Terima kasih Ibu ya. Sama-sama Bapak, terima kasih juga saya sudah diamati dan sudah dapat menemukan kalau oleh diri sendiri kan susah ya Pak. Iya, iya Ini betul. kalau ada orang lain berarti sudah bisa, oh iya ternyata ini yang harus dikembangkan oleh saya untuk kedepannya. Baik Bapak, terima kasih. Saya pamit Pak. Ya Bu, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama. Baiklah, Ibu Bapak, setelah menyaksikan video atau praktek yang saya lakukan dari kegiatan supervisi dan juga coach. Untuk hasilnya yang pertama, lembar observasi, yaitu yang pertama adalah tujuan menyampaikan coaching. Menurut saya tujuan yang disampaikan oleh Kuci sangat jelas, yaitu ingin mencari solusi atas permasalahan saat pembelajaran tentang motivasi belajar. Kemudian identifikasi, memberikan pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coach. Coach memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat membuat coach menyadari bahwa yang disarankan tidak semua siswa itu memiliki handphone atau tidak semua siswa itu dari kalangan berada. Maksudnya seperti itu. Rencana aksi, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coach yang menyelesaikan permasalahannya. Coach memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat membuat coach merasakan hal-hal yang dapat menyelesaikan permasalahan baik dengan pihak kepala sekolah, dengan orang tua maupun siswa, orang tua siswa maksudnya, dan dengan dirinya sendiri tentang sumber belajar. Tanggung jawab, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dan umpan balik yang mengenai yang sesuai dengan komitmen atau tentang komitmen coach dalam menjalankan rencana aksinya. Jadi dalam hal ini adalah seorang coach itu yang tadi si coachnya sendiri itu berhasil memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa membuat si coach ini mampu untuk menjadi atau mampu untuk melaksanakan komitmen dan merencanakan komitmen tersebut sesuai dengan keinginan dan juga apa yang dia lakukan. Seperti itu. Kemudian setiap kegiatan pasti akan dilakukan refleksi. Untuk itu saya akan sampaikan refleksi dari praktek yang saya lakukan, yaitu dengan menggunakan refleksi metode 4P. Peristiwa, praktek supervisi akademik melalui teknik coach. Perasaan, pada saat saya melaksanakan praktek ini, perasaan saya begitu senang dan semangat. Pembelajaran, melalui kegiatan ini saya lebih paham dan mengerti bagaimana langkah-langkah melakukan supervisi akademik dan pendekatan coaching. Perubahan, sebagai bentuk perubahan ke depannya, akan saya terapkan teknik coaching ini dalam pembelajaran terhadap murid maupun coach terhadap rekan sejawat. Baiklah Bapak dan Ibu fasilitator, Ibu fasilitator Ibu Maria Victoria yang saya hormati, kemudian Pak PP, Pak PP Sutarsa yang saya hormati. Demikian demonstrasi kontekstual yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Herdianto undur diri, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.